Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, izinkan saya juga lapar nih Pak Dirjen. Prof Jamil, alhamdulillah orang tua kita semua dengan bimbingan dari Pak Muhajirin dan Mas Arfi, alhamdulillah saya malah pesan bahwa mudah-mudahan lembaga kami, travel kami justru bisa menjadi contoh buat travel-travel yang lain. Dan saya juga alhamdulillah dengan izin Allah aktif ngingetin teman-teman, karena saya ngalamin sendiri mudahnya mengurus, dan memang ada niat serius dari pemerintah dalam hal ini, dari kawan-kawan, memang untuk menertibkan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mematikan. Dan alhamdulillah sejak pengalaman OJK yang lalu juga saya menjadi testimoni ya ke teman-teman bahwa kalau rapi, kalau benar, nah yang enak kita sendiri bisa tidur nyaman, bisa usaha juga dalam keadaan bingkai Allah redho. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan saya bisa lebih manfaat lagi buat kawan-kawan semua. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, karena saya merasa bisa menjadi bagian itu adalah sebuah kenikmatan. Bapak Direktur yang lain yang dengan izin Allah pada hadir hari ini, saya bisa kenal Ibu juga dan semua yang hadir. Kita awali lagi dengan Fatihah. Mudah-mudahan ini mengawali kerja besar saudara-saudara semua yang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebuah amal yang khalisan liwajhi dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil amin. Saya ketika benar-benar itu bukan berarti saya sekarang merasa ada di atas, bukan sekarang saya merasa kaya, bukan berarti saya sekarang merasa terkenal, enggak. Tapi ini emang gak ketemu bahasa lain sebagai bahasa saya aja nge-share pengalaman. Ketika saya ada di titik paling bawah, jobless, moneyless, gak ada cerita masa depan, itu gak ada cerita money ke depan itu ya. Saya ketemu itu satu dua hal yang alhamdulillah ternyata apa yang saya yakini dari para guru itu benar adanya, yakni berkhidmat, pelayanan, to serve, melayani Allah, melayani sesama, melayani Allah, turun ke bawah melayani sesama, udah naik lagi ke atas, dalam bingkai kita tetap melayani Allah Jalla Jalaluhu. So saya benar ketika di awal dulu perjuangan mengembalikan hidup saya pada titik normal, saya terus bercerita bukan berarti menyombongkan diri, untuk menggambarkan keadaan gelap saja bahwa tahun 99 tuh utang saya 1,4 miliar. Satu jumlah yang saat ini pun besar sekali. Dan saya mengalami masa-masa sulit yang 1,4 itu bukan hanya dengan satu orang, satu lembaga, tapi berlapis. Posisi saya pun juga dengan izin Allah kurang diuntungkan secara pergaulan manusia, karena saya buyut kiai. Buyut kiai itu justru pada saat itu menambah beban saya. Harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu, itu malah menambah beban itu. Nah di situ saya kemudian diajarin orang gitu, kalau lo mau dibantu Allah, bantu orang. Nah gitu. Kalau kemudian kita bisa ngebantu orang lain, apapun judulnya, dan itulah pelayanan, nanti Allah akan membantu kita. Nah, habis itu kemudian orientasi saya dengan izin Allah sepenuh-penuhnya ke pelayanan. Jadi ngelayanin siapa aja gitu, ngebantu siapa aja gitu, benar-benar ngebantu siapa aja. Nah salah satu yang menikmati episode ini, salah satu wartawan Republika. Beberapa waktu yang lalu dia sebelum jadi wartawan, dengar nih ceramah saya kayak begini, oh gitu ya, mesti bantu orang. Oke deh, terus dia berkhidmat nih sama orang-orang yang haji di kampung dia. Bayangin ya, dia berkhidmat sama orang haji di kampung dia.
Bagaimana ibu dan bapak semua tuh berkhidmat sama orang Indonesia yang pergi haji, bahkan mungkin juga berkhidmat sama orang-orang luar. Kalau udah masuk ke tanah suci ya kan tetap orang kita gitu ya. Gak kebayang sama saya, tapi jangan nyari duit gitu. Jangan, kenapa gue kerja gue diminta, gue ngelayanin orang gitu. Harus begitu gitu. Judulnya memang serving, melayani. Segitu hebatnya Allah, Allah juga menyebut dia pelayan kan. Segitu maha tingginya fata'alallahul malik, tapi kita mengetahui bahwa Allah itu pelayan manusia. Kata-kata Rauf itu kan bahasa Arab tuh meluas sekali. Saya belajar dari salah seorang kiai, dia bilang Rauf itu adalah pelayanan juga. Ra'afa khodama, Rauf bentuk ininya apa? Tafdil. Oh subhanallah. Melayani itu. Di pesantren saya kemudian kasih tahu sama anak-anak, kalau kamu bisa melayani santri yang lain, justru kamu bakal jadi orang paling hebat di antara santri yang lain. Orang lain langsung duduk belajar, kamu layanin, rapiin sendalnya, beresin tuh kitab-kitabnya, siapin leker buat kiai, buat guru kalau ngajar kitab, amanin sendal ulama, sendal kiai, sendal ustaz, rapiin itu yang namanya toilet. Wah, kamu pasti jadi orang besar. Siapa yang mau melakukan perbuatan-perbuatan kecil, nanti dia akan jadi orang besar. Siapa yang mau masuk ke perbuatan-perbuatan yang dianggap kotor, hina, dia akan jadi orang yang bersih dan mulia. Maka kemudian kita berkhidmat ngambil tempat tuh. Saya khidmat itu di toilet, itu bersih-bersih toilet. Nah, ketika bersih, saya ngincer terminal Aidres. Wah, saya mesti ini nih di terminal tempat yang paling gak disuka orang mana? Toilet. Nah, saya ke situ. Nah, ternyata dari toilet itulah Allah hadiahkan saya musola. Dan emang hasilnya nggak bohong gitu. Lalu ketika saya masuk, ketika ditanya nih sama Mang Ujang, kamu ngapain? Cakep-cakep mau beresin toilet gitu. Emang muka saya cakep? Dulu, sekarang berkurang. Ngapain lu orang kaya gitu. Mang Ujang tahu karena orang tuanya belajar di Al-Mansuriyah gitu. Lalu terus dengan di Mata Lima nggak terlalu jauh. Dia tahu. Dia bilang, aneh nih, masa sih buyut guru jadi penjaga toilet. Tapi jawaban saya apa? Mang, saya pengen ngebantu orang biar nggak licin. Nyari gitu, saya nyari, jangan duit gitu. Kalau gua punya kerjaan bang, jatuh saya kepada saya membantu diri saya dong. Enggak, ini bantu orang gitu. Imma ada duit, imma nggak ada duit, semua kita serahkan sama Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Prof. Jamil dan semua orang tua saya di semua direktorat. Subhanallah. Itu kan berlaku 10% ya bagi hasil. Jadi siapa yang tugas nanti dapat 10%. Nah, itu rata-rata 70, 80 satu hari. Berarti satu orang dapat 7.000. Tapi ketika saya ini Allah ya, yang benar deh, khidmat itu pasti hasilnya lebih gede. Kenapa? Fil barokah. Ya. Fil khidmati barokah. Di dalam sebuah khidmat pelayanan itu ada keberkahan. Ya Allah, itu ya omset Mang Ujang itu bisa 700, 800 satu hari. Jadi saya dapat tuh satu hari 70, 80. Allah. Cinta ya. Passion, ada love, ada passion, ada kemudian keinginan membuat orang nyaman. Itu kan beda, demi Allah beda. Saya punya beberapa supir, banyak supir saya punya. Supir pesantren, supir perusahaan, supir pribadi. Saya tahu kok siapa yang mudah berkhidmat dengan hatinya. Ada orang, jam 9 dia standby jam 9. Ada orang yang di jam 8 dia datang. Dia bersihin mobil tanpa perlu dilihat dibersihin apa enggak. Siapa yang tanpa perlu, kita tahu nyampe ke kita. Maka ketika kemudian istrinya hamil, sesar, padahal kan tanggung jawab dia yang ngamilin. Tapi kita kasih berita gitu loh. Udah anak ente, anak aneh. Istri ente tetap istri ente. Cuman biaya aneh. Allah. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Ketika kita ganti sopir, kita diganti sama sopir yang lain, kita tahu bagaimana dia cuma bawa mobil, nggak bawa hati dia.
Kita kalau pulang kayak sekarang misalnya jam 1 kita turun ke bawah. Ini kalau ada makan-makan jam 1, kalau nggak ada jam 12 baru pulang. Kita mesti manggil-manggil sopir ada di mana, nggak ada hatinya. Kalau ada hati dia ada khawatir, Ustaz tar turun, siapa yang jemput, Ustaz turun, tar nyari-nyari, Ustaz turun saya nggak ada. Pakai hati, dia standby, kita seneng. Begitu itu tuh naikin, tuh naik. Allah. Saya bikin apa aja tuh, bikin sekolah, pesantren, udah kita mau nyari duit nih, kita nyari pelayanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hebatnya pelayanan ibu bapak yang terima Allah. Ibu bapak ini tinggal ngangkat tangan doang. Saya suka ngingetin tuh pramugara, saya ingetin, kamu nih pelayanan loh. Udah punya jodoh belum? Belum Ustaz. Belumnya tuh kalau udah begitu berarti udah 32 umurnya tuh. Kalau belum Ustaz, itu 21 gitu. Kalau 32 belum Ustaz. Saya bilang Pak sama beliau, dia bilang, di tengah-tengah kamu ngelayanin, ngebatin aja, ngebatin. Ya Roh, kasih jodoh saya. Situ. Dapat penumpang. Iya. Coba, saya bilang sama guru-guru, sama tenaga-tenaga honorer, sama kemudian guru-guru TK yang gaji kecil-kecil, saya bilang, lo jangan lihat gaji lo deh, lo lihat Allah aja, lo pelayanan aja jodohnya. Habis itu lo minta sama Allah. Udah minta mau, minta apa? Minta rumah, dikasih mau. Minta mobil dikasih. Bahkan minta ngerumahin orang tua pun dikasih. Kau tinggal angkat tangan doang. Semua yang berkhidmat itu Allah demen. Khadiman khadamani ya Allah. Bantu siapa yang melayani juga kata Allah. Nah, khudamun nas kata Allah. Khudamun. Siapa yang kemudian membantu manusia kata Allah, dia yang membantuku. Dahsyat itu. Luar biasa itu. Pelayanan. Tadi wartawan Republika. Dia punya mobilnya carry truntung sebelum carry 10. Ya. Suzuki carry truntung pasan. 82 pernah punya berarti ya. Zaman susah dia dulu. Bawa nasi uduk, lontong apa gitu. Itu kalau masuk bulan haji Pak, dia praying. Dia punya mobil, dia praying, terus dia isiin bensin tiap hari untuk nganter semua orang. Dan alhamdulillah gak ada yang make. Kecuali udah tinggal sisa-sisa. Misalnya ada ponakan-ponakan yang belum keangkut zaman dulu. Kira-kira mungkin belasan tahun yang lalu kan orang pergi haji 1 mobilnya sampai 17 gitu kan. 18 gitu. Kecuali sekarang mungkin di kota-kota besar nggak terlalu. Itu kalau ada sisa-sisa yang diantar pun cuma sisa, bukan orang utamanya ini, sisa. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu dalam waktu sebulan setelah selesai haji, beres tahun depan dia pindah ke Republika. Begitu pindah ke Republika, ditugasin kemana Pak? Jadi wartawan haji. Allah. Coba deh, siapa yang jomblo-jomblo nih? Barisan depan. Oh. Dia kelihatan sama kamera sini duduknya. Kameranya di situ. Ada misalkan orang yang mantenan, jangan jadi undangan loh. Jangan jadi undangan. Kalau jadi undangan, ya mad'un, Anda bukan pengkhidmat. Jadi khadimnya Barnamaj. Jadi pelayannya acara. Nyai gitu. Udah ada nyuci piring belum? Mengapa lo cakep-cakep mau nyuci piring? Iya, kita nyuci piring dah. Terus bagian yang nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, cakep. Allah, benar, asli. Kalau bisa datangnya sebelum acara, tuh kalau nanti dia akad nikah nih, jangan datang sebagai anggota keluarga. Kalau datangnya sebagai anggota keluarga, lu nanti punya privilege. Gua mantunya dia, gua ponakannya dia, gua adanya dia. Kenapa lu ngelayanin gua? Gitu. Jangan jadi anggota keluarga. Jadi orang yang butuh pertolongan Allah. Kalau butuh pertolongan Allah, bagaimana caranya? Bantu orang lain. Inna Allah fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Bantu, datangnya sebelum akad nikah. Datangnya sebelum akad nikah jam berapa ya? Jam 7. Datangnya setengah 7. Ngapain? Rapi-rapi. Cek keran ada air apa kagak. Jangan sampai orang pertama dia teriak-teriak, ini air mana nih? Gue udah buka seleting. Gitu. Kan tuh ngeganggu akad nikah ya kan?
Mengganggu akad nikah, pastikan, make sure. Padahal itu wilayah tidak dilihat loh. Ya kalau bagiannya ngerapin panggung kan kelihatan lah. Ini enggak, kita cek. Disiram nggak punya orang, disiram nggak? Kalau nggak disiram, ambil. Saya Ibu Bapak Indramatul udah terkenal, di langit terkenal banget saya. Oh, dia tanya pramugari kalau Yusuf Mansur masuk ke toilet, lama gitu ya. Udah nikah belum? Udah. Alhamdulillah. Saya Pak, itu kan SOP-nya toilet gitu tuh. Kalau orang keluar, kita ngantri nih, berdua nih, masuk nih, set, kita maju tuh, dong. Tapi SOP-nya nih, SOP toilet kecuali ekonomi ya. Nah. Kalau ekonomi, pramugari suka pasrah. Karena bererot Ji. Ya, tapi kalau di bisnis nih, dia berdua nih, ditahan dulu gitu. Sebentar. Dia masuk dulu nih, set, ngapain? Merapiin. Tapi karena saya jebolan toilet, I was the toileters. Ya. Kuntu mina toiletin ya. Saya dari bagian toilet. Bahasa Arab gontor Bu. Saya dulu orang toilet jadi nggak bisa saya keluar, nggak rapi. Demi Allah, makanya di rumah tuh saya balap-balapan sama istri. Oh balap-balapan, benar. Saya bilang sama istri saya, Ma, celana dalam udah kering. Emang gua bersihin celana dalam dia. Gua yang bersihin tuh kutangnya dia. Oh saya bangga Pak. Oh, pelayanan loh. Kan siapa yang bersyukur ya kan akan ditambah mau. Nah itu mensyukuri kan. Nikmatnya Pak. Nikmatnya. Nang jangan lapor nang. Hati lapor Pak. Oke. Orang nikah, dia keluarga kita, apa itu kak atau adik, terus kita belum nikah, no. Jangan jadi bagian anggota keluarga. Keluar dari zona itu, rapi. Datangnya 6:30, rapi. Sebelum pada orang datang, make sure semua nih rapi nggak, bersih nggak. Orang pertama ngelihat, waduh senang hatinya. Apalagi kalau yang datang penghulu bisa. Waktu jadi penghulu dia kebelet, dia datang. Buka pintu ada orang, buka pintu ada bete dia, bete, bisa salah-salah itu. Nah, tapi begitu dia ada minyak wangi, kita bawa minyak wangi semprotan dikit spray, dang kita semprotin turun spray ruangan. Allah, kamu tahu pada senang. Kita cek ya, karpetnya bawa apa enggak, kita semprotin gitu. Terus habis itu duduk di tempat akad nikah, selfie dulu ya, upload. Doain deh hari ini saudara gue yang nikah, besok gue. Iya benar. Khidmat kan? Iya benar. Berkhidmat. Tanya, mau sehat? Jadi dong pelayan orang yang sakit. Orang belum tentu lo ngejenguk itu melayani, ngerepotin iya. Ini gak ada makanan nih gitu nih. Gila. Nengokin orang sakit makanan. Layani gitu kan. Pijitin kiai, pijitin ustadz, pijitin siapa orang yang sakit. Allah, itu derajatnya ampun. Dan itu jalur duit. Saya bikin apa aja deh. Saya coba usahakan kok semua yang diizin Allah Subhanahu wa taala saya ngomong. Pokoknya ini judulnya pelayanan. Saya diriin Paytrend itu perusahaan teknologi, payment gateway. Orang lain Pak bikin perusahaan startup berdarah-darah. Nggak ada perusahaan startup ya yang dari awal biru, nggak ada Pak. Hampir nggak ada. Costing terus. Semuanya itu cost. Tapi dia alhamdulillah yang punya kita ini Petra dari awal biru. Keajaiban. Kenapa bisa biru? Ada satu sahabat saya nanya, karena dia yang kemudian bawa kita ke pasar internasional. Beberapa sahabat saya lain yang ini cantik dengan izin Allah, si Petra namanya. Mereka nyari tahu, kok ini ada perusahaan startup punya Indonesia, Ustadz lagi, kok keuangannya biru nih. Dari lahir biru gitu. Ajib ini. Bapak boleh cek yang udah pada laku triliunan, masih berdarah Pak. Bahkan yang internasional juga nih, yang kemarin CEO-nya menjadi penasihatnya
Presiden Amerika kan ada yang mundur tuh, CEO salah satu, itu tetap masih berdarah-darah loh. Nah kenapa kita untung? Saya bilang dari awal gue nyari dari Allah, biar orang gampang bayar listriknya, biar orang gampang beli pulsanya, biar gampang orang bayar air, biar gampang orang bayar sekolah anak, biar gampang orang bayar barang ini barang itu. Melayani. Dan subhanallah, 2016 kemarin kita punya omset 1,8 triliun. Coba tuh. Dan saya bangga banget ketika saya kemudian menjadi motivator perusahaan-perusahaan sejenis. Saya bilang, pengen begini, lu layanin orang. Ketika saya kemudian masuk menjadi pemegang saham, menjadi komisaris, kemudian terakhir saya sekarang diamanahi menjadi direktur IT di perusahaan namanya Warung. Bapak Ibu pasti kenal, insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah, ada Warung Stick yang kuning hitam tuh, Warung Stick and Shake. Ya, itu kalau teman-teman nanti makan di sana gak usah bayar. Iya, nggak usah, asal nggak malu mah. Asal nggak malu. Itu ya, kita enteng banget melayani. Saya bilang, bos, di mana coba kita dapat 300 bismillahnya orang? Dan kita satu hari itu 300 orang, 500 orang makan di situ. Kalau misalkan 80% adalah minna, insya Allah lah bismillah. Insya Allah juga dia hamdalah. Siapa coba yang bisa bismillah mah hamdalah? Ya sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang bertugas di Direktorat Haji dan Umroh, coba yang ini. Siapa yang sanggup tawaf 24 jam? Tawaf 24 jam, gak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup meletar jumroh dari pagi ke pagi? Bukan cuma nggak boleh, bukan cuma nggak sanggup, yang nggak boleh juga. Gua mau nimpuk 14 tahun nih, nggak boleh juga gitu loh. Ya udah aja segitu gitu. Sa'i gua masih kuat, gua mau 8 aja. Ya nggak bisa 7 gitu kan? Nggak bisa. Tapi bapak ibu semua Allahu Akbar, tawaf 24 jam. Sa'i udah 24 jam. Lenter jumroh itu 24 jam hitungannya. Asal kita bagi-bagi gitu, siklusnya kita bagi-bagi, maka selama itu pula ibadah orang jadi ibadah kita. Ibadah orang menjadi ibadah kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah. Kita suka kok disuguhkan kisah-kisah orang yang gak berangkat haji, gitu kan. Tapi kemudian dia malah dapat pahala yang sempurna. Kok di pahala yang sempurna kok dia gak berangkat gitu? Letaknya di mana? Di jantungnya perbuatan itu adalah di pelayanan hati. Jadi dia melayani orang yang haji, dia melayani orang miskin, dia melayani orang susah, dia melayani ibunya, dia melayani bapaknya. Saya punya saudara ya, yang satu ayah saya ada 2. Saya kandung nikah lagi, kemudian ibu saya nikah lagi. Itu saya punya saudara nih, yang satu ayah, satu ibu, ada 4. Yang satu ini dia redo nih, nggak kuliah, dia redo nih nggak kerja, jagain ayah sampai wafatnya beliau. Itu Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Rezekinya ngalah-ngalah dia kerja. Kalau kita pikir-pikir tugas dia itu jagain ayah. Kalau ayah hohok gitu, balurin minyak kayu putih, angin, kerikil, rokin, gitu-gitu, pijitin pakai kaos kaki menjelang air ayat itu loh. Tapi menjelang air ayatnya itu ya ada tahunan juga hitungannya. Dia berhenti itu dari tosibah. Hitungan harusnya kan begini ya, hitungan harusnya ya, orang nggak kerja sih. Kalau nggak kerja kan nggak ada penghasilan ya. Tapi kenapa jadi beda? Karena pelayanan. Dari berapa saudara saya yang lain kan si Husnul duluan. Nah, yang punya rumah Husnul duluan. Nikahnya paling mewah sendiri. Nikahnya 140 juta. Iya benar. Waktu dia datang ke saya, Kak, modalin Nunul ya. Modalin apaan? Anu mau nikah. Adanya kakak nih, malu loh kalau nanti nikahnya jelek. Dia bilang, udah punya wudhu belum? Ya, jangan begitulah kata dia. Kan dia tahu, dia nggak ada saya. Begitu saya bilang, udah punya wudhu belum Nun? Masih ada wudhu kan? Ya, jangan begitulah. Kenapa si Husnu ngomongin gitu? Karena saya bilang, iya lo mau gue sholat. Lo mau gue sholat. Kita cari Allah, kita layani Allah. Habis sholat, kita bilang, ayo kita pergi. Siapa orang deket kita yang lagi mau nikahin? Kita bilang, kita dong yang nyebar undangannya.
Kalau belum ketemu catering, kita yang bayarin cateringnya. Ya itu caranya, itu caranya. Nanti kalau memang gede, kan kita minta maaf. Nggak, maaf ya, nggak jadi. Ya kalau gede lu minta maaf aja. Ya kan bisa dicontreng, ya kan? Ini enggak. Kita pisangnya aja dah. Apa kek judulnya gitu loh. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya tidak ngasih sepeser pun. Saya cuma ngasih ilmu yang sama. Ilmu khidmat. Alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih. Saya pun datang ke calon mertua beliau. Saya bilang, Bapak jangan keluarin duit. Kita tes ilmu kita. Apa bakal jadi besan saya? Eva, lu bakal jadi mantu gua. Saya abang pertama. Jadi saya bilang, saya bakal jadi besan Bapak. Jangan biasain rumah tangga kita punya anak, rumah tangga itu dari duit. Jangan biasain. Jangan ada satupun dari kita yang keluar duit. Oh clear tuh Pak. Jangan satupun di antara keluarga kita yang keluar duit. Nyari Allah. Gini, kalau kita sedekah pisah kan keluar duit. Itu sedekah kan? Beda dong. Nuansanya lain dong, ya kan? Tadi kita DP-in buah, kita bukan DP-in buah, kita beli buah. Sedapatnya kita bagi. Kita beli akudo, nggak ada akudo. Ini salah nih. Gue punya air akudo. Orang. Ustaz. Allahumma sholli wa sallim barik. Sejalan-jalan nih ada ketua AP Persija, PSSI itu teman mertua. Ya si Husnul. Di mana ini nanti kamu gitu anak di mana? Dijawab tuh mertua, pengennya sih di kantor wali kota. Ya iya, lu kan orang Jakarta Barat, jadi situ lah Tagobel wali kotanya. Gitu. Dibel Pak, diselesaikan semuanya. Dan nilainya itu 140 juta. Udah gitu nih, di hari ketiga keempat kita dibagi, tat nih lebihan. Oh, besan masih dapat. Lebihannya, jawab apa tuh? Bisa begitu, kenapa? Ada khidmat sebelumnya. Khidmat tuh dia. Oh gitu ya, disisir tuh. Siapa teman yang nikah? Disisir. Siapa yang pengen hamil? Di antara ibu-ibu yang pengen hamil. Bapak-bapak yang nggak usah lah. Tapi bapak-bapak kan pengen istrinya hamil, umpama dia belum punya. Atau seorang nenek pengen cucunya itu hamil. Gampang, bantuin yang pada hamil. Bantuin, sewain hotel. Emang begitu. Lu punya duit, sewain di hotel. Bilang sama dia, udah lu pelesir kita. Ini 3 hari lu pelesir. Tapi ketika pelesir, lu sholat malam di sana. Ini tiketnya Jakarta Bali Jakarta. Ini juga tiket di Travelokanya atau apa gitu, belanja atau Bukalapak. Ini buat bayar hotel. Kita khidmat sama dia, biar dimurtah, biar di hatinya itu senang. Bantuin disisir. Siapa nih teman-teman yang nggak bisa USG? Orang kampung mana yang nggak bisa USG? USG itu nggak sederhana bos. Ada angkanya. Ada kemudian Ubernya atau Gojeknya atau Grabnya. Nah, kalau dia kita bisa ongkosin, bahkan kita yang kemudian nenteng dia, lu punya anak, insya Allah bener. Nggak percaya, Bu sekalian aja deh, saya nggak mampu. Anak ini buat ibu aja, punya tuh. Langsung. Dan secara dunia aja begitu Pak. Secara dunia. Nah, habisan dikasih anak, ibu nyambung tuh hormon ibu sama hormon dia, kulit ibu sama kulitnya dia, feromonnya ibu sama feromonnya dia. Kemarin cuma ngebayangin, sekarang clear. Ada anak nangis, ada bayi nangis. Tinggal ngucap dikit aja, ya Allah mudah-mudahan anak ini beneran yang punya saya yang bakal hadir di rumah ini jadi. Pengen punya masjid sendiri, bantuin aja masjid orang. That was me, itu saya. Anakku tuh begitu. Orang nanya sama saya, Jiusul, orang mau di mana-mana di Ketapang dulu apa? Bikin pesantren. Ngapain di Bulak santri itu bikin pesantren? Saya bilang, Haji, kita pengen nggak sekali punya pesantren langsung gede? Ya pengen. Nah begini caranya, bantu aja orang dulu. Dapat tuh sekian, batu juga. Rohim tuh tiap hari dulu datang. Tiap hari gue yang ceramah, dia nungguin upload gue tuh. Dan saya senang gitu loh. Kenapa? Ya saya nggak mau lihat juga. Saya bilang, datang, gue setengah jam lagi nyampe rumah. Meluncur dia. Bilang, nih buat lu. Salam orang kampung. Salam Ali Hussein. Dan nggak bohong kan? Begitu kita punya 1/4 triliun tuh. Mulai dari aset tanahnya, gedungnya, sekali berdiri 8 lantai, 7 lantai.
kita lagi bangun di 12 lantai. Iya, bagaimana ceritanya bantu orang? Nah sekarang lihat masjid-masjid pada kagak selesai, gimana? Dia nggak mau bantu masjid yang lain. Ya maaf ya, nggak semua madrasah begitu dapat bantuan 100 juta, misalnya dibelah 2, 50 juta buat bantu madrasah yang lain, 50 juta buat dia, enggak. Gue juga masih kurang sih. Madrasah gue lagi butuh lokal, jangan begitu, lama lo bantu. Kelarnya lama, kalau mau kelar cepet, dapat nih 10 semen, 1 aja lo pakai, 2 aja lo pakai, 8 lo sedekain. Nanti jadi 80 semen. Habis 80 semen, lo pakai lagi 10 atau 20. Emang berapa banyak sih? Yang kita pakai langsung semua kan enggak. Pakai aja dulu 10-20. Berarti sisanya nih 60 atau 70 atau 80 kita sedekain, deng. Jadi 800. 800 kita bagi lagi 100, deng. 700 tuh, bang, kita pakai 100. Habis itu ada orang datang. Berapa lantai tat yang mau dibangun? Ada 2 nih. Ya udah deh. Saya dari keramiknya semua. Tahu beres apa gimana? Nih ya, kenapa kiai-kiai anaknya biar gak ada bandel kayak apapun besok jadi kiai? Kenapa coba? Karena dia bantu orang-orang jadi kiai. Rahasianya sederhana. Nanti kan kita punya tesis nih. Kagak tuh. Anak kiai gue bandel banget. Lah emang gue gak bandel apa? Kan gue bandel banget nih, sampai masuk penjara, ngerugiin orang. Ada satu perusahaan nasional berubah namanya gara-gara saya. Izin Allah bener, dia jebol, keuangannya jebol. Jepangnya datang, saya duduk di balik meja. Kalau ingat zaman itu Allah. Sekarang saya bisa duduk di samping Pak Dirjen Allah. Wah, saudara saling parah. Dulu saya di balik meja, Jepangnya datang. Gila, nggak tahu hormat banget tuh posisi saya. Dia ngomong pakai baju Jepang, tapi kita ngerti Pak. Dari perasaan yang kita paham, karena sebelumnya udah ada omongan-omongan. Ini nih anak yang bikin kita harus berubah katanya. Ini anak yang bikin kita jebol keuangan katanya. Dia ini dulu ini ada bekasnya, digebukin dulu. Ini benar Allah masallah. Tapi begitu saya ditahan, saya langsung mulia. Kenapa? Coba sel orang gua rapiin, gimana loh? Maaf dulu. Orang masuk sel itu tantang-tantang lah, ada yang langsung jagoan. Gua baru masuk sini. Kalau lu mau gebukin gue sampai gue mati, gak apa-apa. Kalau gue bangun, lu yang gue matiin. Terus habis itu mojok, wah banyak yang begitu. Lihat, perhatikan Pak kalimat saya. Ini banyak nih alumni-alumni yang sekamar sama saya. Dan ngaminin. Kenapa? Karena saya gak bohong. Dengan izin Allah. Begitu masuk nih, saya bilang, mulai sekarang siapa yang kotor saya yang cuciin. Nah gue ditemenin. Gue dicintain mereka. Kalau ada makanan datang, sisain buat si Jaman. Nama sisa Jaman. Sisain buat si Jaman. Kenapa? Karena saya mencintai mereka. Coba, yang lain datang langsung begitu. Sampai saya datang. Mulai sekarang sampai saya keluar, siapa yang kotor-kotor nanti saya cuciin. Allah. Muka mereka tadi kan nunggu-nunggu siapa yang datang, gede apa kecil gitu kan? Dibukain pintu gue nomor tidak. Ya, tapi kalimatnya gede. Kalimatnya gede, sampai hari ini bersaudara gitu. Sampai hari ini bersaudara, Allah. Terus polisi pada dengar lagi. Polisi pada dengar. Sini, mau bisa nyuci ya? Nih cuciin. Tapi bertambahnya tugas, bertambahnya pelayanan. Wilayah, luasan, berat. Akibatnya apa? Rezeki juga bertambah. Nggak bohong itu. Selama saya ditahan, apakah saya ada di dalam? Tidak. Saya ada di ruang kepala, ada di masjid, ada di musola. Jadi actually nggak pernah ditahan. Hakikian nggak ada. Melayani gila. Tak ketok-ketok pintu orang kita bersihin. Menang. Subhanallah. Makanya kan Mas Unang, Telco Travel kalau mau hebat, layanin. Mereka-mereka yang belum sanggup berangkat, layani sampai dia punya duit. Itu tuh yang bagus. Nah tadi saya bilang, tinggal ngangkat tangan Bapak, Ibu tinggal ngangkat tangan. Bapak Ibu gak perlu nyambi kayak apa, tahu gak perlu. Bagusin aja. Bagusin ini pelayanan. Habis itu Ibu berdehem aja, Bapak berdehem. Ibu berbisik, Bapak berbisik. Ya Allah, anak saya lagi sakit. Urusin dah, segitu aja. Saya lagi zikir. Datang nih salah satu ustaz. Assalamualaikum ustaz. Misalnya Ustaz tadi mau pamit. Mau apa pamit? Orang tua saya sakit. Di mana kampung lo? Dia sebutnya di Jawa. Gak lama. Lama tak
saya sehari semalam itu. Ada kelas sekarang. Ada tuh. Masuk dulu. Masuk dulu. Yang sekarang lo persembahin buat Allah. Tapi doa lo supaya Allah yang ngurusin ibu lo. Jadi lo ngelayanin hambanya Allah, nanti Allah ngelayanin ibu lo. Gitu tadi. Iya, sekarang sholat dulu kan. Sholat dulu. Terus ngajar. Abis ngajar, doa kan tadi ya, al-imanu yazidu wa yanqus tadi ya. Yazidu bil iman wa yanqusu bil maksiyah. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itu begitu dia habis ngajar, dia punya perasaan yang dia nggak pernah punya sebelumnya. Begitu dia doa, titip ibu saya ya Allah. Akhirnya apa kata dia? Coba deh Tat, saya pamit sama keluarga nggak pulang. Belum sempat dia bel keluarganya, dari sana udah bel duluan. Mas, gak usah pulang mas, ibu dibawa sama orang kampung ke RSUD. Padahal kata sahabat saya ini, kata staf di saya, ustadz di saya, dia mengucap ini, kalau saya udah ngizinin mau minta ongkos. Kalau saya udah ngizinin mau minta pamit, mau ke keuangan, mau kasbon, gak perlu, gila. Allah beres. Ibu pengen anak bisa bahasa Inggris, nih coba jajal keajaiban yang satu ini, buka aja kursusan bahasa Inggris. Ibu layanin aja orang-orang, lain orang. Di mana coba orang buka kursusan bahasa Arab, anak ikut bahasa Arab, nggak ada. Nyantren ini saya ngalamin nih. Di mana coba kiai buka pesantren terus anaknya nyantren, nggak ada pak. Maka itu anak-anak kita yang kiai-kiai di pesantren tempat lain. Kalau ditempatin di kita mah udah begitu dah. Rata-rata lah, karena itu kan aneh nih jadinya. Kita bukan di kursusan bahasa Inggris. Ada yang bayar, ada yang gratis. Yang gratis orang kampung. Anak ibu nggak pernah ibu lihat bahasa Inggris, nggak pernah lihat. Tapi tiba-tiba mendapati dia S1 sastra Inggris di UYM. UYM tahu ya? Universitas Yusuf Mansur. Oh iya, saya menjadikan perginya saya ke kampus-kampus pelayanan saya kepada kampus-kampus supaya apa? Next coming soon, UYM berdiri. Uratnya begitu, itu urat. Makanya terus begitu. Nah, you are here gitu, Anda udah di sini. Antum huna. Tinggal di suite doang. Tadinya nyari objekan, jangan nyari objekan. Tadinya nyari gaji, jangan nyari gaji. Kecil amat sih kita kerja. Capek bu, kerja nyari gaji. Segitu doang. Segitu doang udah. Segitu doang, nggak cukup. Segala-gala nggak cukup. Kerjanya ngirit-ngirit, pusing, puyeng, capek nggak beli. Berapa sih? Ikut bapak ikut ke pasar gue ya. Tahu-tahuan. Nah, iya 100-200. Mau nggak perlu, ngangkat tangan aja. Ngangkat tangan, pengen jajal. Hari ini kerja buat Allah, buat Allah. Ini jajal ya Pak, hari ini kerja buat Allah. Terus kabarin orang rumah. Ntar malam kita makan. Kita cari tempat yang paling bagus, paling enak, paling mahal. Nah, Bapak habis zuhur angkat tangan, doa. Ya Allah, saya akan layani siapapun yang datang sama saya hari ini. Rob, dan malam mau makan. Berkenankah Engkau melayani kami ya Allah? Coba tes. Pulang nih ke rumah, istri nelfon. Bang, jangan pulang ke rumah bang, ditunggu sama emak. Di mana? Sampir. Oh. Belok kita sampai deng, subhanallah, emak kita nyambut. Mantu sehat. Ini emak sengaja ngumpulin keluarga semua. Emak hari ini ulang tahun kan, emak di sini ya. Nanti lo yang bayar tuh ya. Puyeng aja udah. Kok nggak sesuai tesis nih? Nggak sesuai. Subhanallah, tiba-tiba ada orang yang dilolosin visanya. Ada orang yang dibantu izin umrohnya. Ada orang yang pernah diselamatin orang tuanya ketika dia Jeddah. Ada aja jodohnya gitu. Padahal kita lagi pusing. Mansur. Nggak benar. Udah girang-girang. Gue yang suruh bayar. Kita makan apa aja pahit. Gue bingung nih. Makan udang asin pahit. Makan kepiting telur asin pahit juga. Emak gue ini jadi pahit. Lalu orang lewat, Mansur, gitu. Artinya gitu. Iya, ada di sini. Iya bang, abang ini keluarga. Mama sini mah. Ini dia nih orang, masya Allah galak bener. Izin kita dirapi-rapin sama dia.
Sama siapa Bi? Gitu kan? Sama keluarga, sama orang tua, subhanallah. Pamit deh, kelihatannya kayak nggak ada apa-apa itu. Kayak nggak ada apa-apa itu. Sejurus kemudian ada telepon. Bang, lihat WA ya. Saya nggak tahu nih sampai sini boleh apa kagak. Tapi setahu saya sih nggak. Tahabau. Ya, nggak semua lah, ya kan? Tahabau. Lihat Bang, lihat WA ya. Lihat WA. Apa kata dia? Gak usah bayar ya, nanti kita semua bayar. Abis itu semua berasa. Jeruk berasa lagi jeruk. Kita anak emak kan? Kenapa emak sayang sama yang atuk nggak sayang sama yang atuk? Kenapa emak sayang sama yang atuk nggak sayang juga sama yang lain? Kan emang nggak bohong. Itu ada kelainan dah. Tapi itu juga jarang lah. Tapi ya orang tahu kok, orang tua tahu kok. Tahu insya Allah. Kalau ada satu yang meringis itu artinya sudah, itu ujian dari Allah. Mungkin Allah yang bilang, aku yang menyempurnakan kesayanganku kepadamu. Bisa jadi, bisa juga gitu. Itu udah banyak tetangga gitu. Tapi tetangga Allahumma sholli wa sallim alaih, bawaannya sewot emang gitu. Nggak apa-apa. Ntar lihat tuh. Begitu kita pindah, suatu kampung bayar waktu itu. Bayaran kemarin. Kita cuma 2 tetangga. Tapi begitu kita pindah, satu kampung bayar waktu itu. Nggak bohong, perjalanan pasti ada. Tapi rumusnya uratnya gitu. Bantu orang. Ntar Allah bantu lo pada. Nah ikutin deh. Uratnya diikutin. Nawaitunya dirubah, dilempengin, dilurusin. Insya Allah. Apalagi kemudian pelayanannya dimaksimum. Ada ikhtiar buat kita memperbaiki senyuman kita, memperbaiki IT kita, memperbaiki sistem manajemen. Memang secara dunianya tambah baik, apalagi kalau hatinya tambah baik, kemudian juga ikhtiar buminya tambah baik. Saya kira nggak ada lawan ini, nggak ada lawan. Ya, saya ingetin guru-guru TK, orang-orang seperti yang saya bilang tadi, guru-guru. Dia suka ngomong kan, ya lo Tat, kapan saya bisa umroh Tat? Gaji aja di Jakarta masih pego. Bener loh, guru-guru TK itu di Jakarta masih ada 125. Masih, subhanallah. Nah dia kan berpikir nih, kapan gue pergi umrohnya? Pergi umroh sampai 21, 23, 25. Kalau mau yang bisnis malah bisa sampai 40 gitu. Bisa Bu. Mana terletak? Habis nonton anak orang nih keluar gerbang, sini ibu anter. Kemarin nggak berisi tuh, tenaganya nggak berisi tuh. Sekarang berisi nih, sang gitu. Jadi ada muatan ruhi ya, ada ruh kudus nih masuk gitu. Ruhnya Allah, spiritnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Masuk, zoom, tangan beda. Tangan beda. Itu kejadian sama si Jaya. Nah, Jaya security. Dengerin, begitu dengar. Coba dia jajan. Kan semua security begini juga. Ya silakan kan, begini. Silakan tapi mata lihat. Secara dunia aja lu udah salah. Secara dunia lu udah salah. Secara akhirat udah tambah Bu. Kalau akhirat itu cash toh. Akhirat itu lebih cash. Penilaian dunia itu dia nunggu laporan dari orang ada begini begitu. Akhir bulan dikoreksi, dia di downgrade. Tapi kalau akhirat mah direct. Ya, sana aja gitu. Tapi muka ke sono gitu. Jaya mengubah itu. Anak dituntun, dianterin, digendong, buk, satu orang jalan. Jaya, anak saya ulang tahun. Oh iya Bu, biar sehat ya anak-anak gitu. Dia ini mau ngasih ulang tahun, mau ngasih kado ulang tahun. Yo, ulang tahun malah ngasih kado. Iya, buat Pak Jaya katanya. Hah? Buat saya? Apaan? Titip paspor dia dah. Ini duitnya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Si pelayanan. Saya kalau datang buat amplop nggak dapat hatinya semua jamaah, nggak ada apa. Dan saya ngalamin, saya dapat kelihatan tuh hati-hati jamaah. Saya terima kasih. Tapi wala rian wala summa targhiban linnas kitab tidak. Saya bilang sama yang muda-muda, lo mau dapat hatinya panitia, gimana caranya? Layanin dia, bikin semua yang datang senang karena panitia datangin lo. Jangan ngarep amplopnya. Enggak dah. Bos, kita udah sepakat ya. Kalau lo marketing, lo ambil ya your customers heart,
qalbuha, qalbu, apa yang dia punya yang gak bakal dia bagi. Kita diantar sama mobil dia. Di pintu nih, tak seneng gak sama mobil aneh? Oh, pintu nih, sebelum ditutup nih, sebelum ditutup, tak seneng gak sama mobil aneh? Masya Allah, seneng lah. Kalau senang, bawa aja, pakai aja. Sebosannya antum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, kita nggak pakai basa-basi. Ya, tutup itu. Sopir turun aja belum bawa. Ngapain lagi dia bawa? Buat gua kan? Itu loh. Coba ya, di mana ayat Quran yang tidak berisi orang kemudian berbuat buruk balas sama keburukan? Enggak. Idfa' billati hiya ahsan. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yalaqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yalaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ini manajemen pelayanan. Tapi kapan-kapan aja kita bahas. Ya, sisa waktu yang ada buat foto-foto. Ya. Makasih, kita doa dulu lah. Ya, saya masih demen kesini. Kapan-kapan nanti ya japri aja JRB. Tak bisa mampir lagi, oke, mampir dang gitu. Mudah-mudahan. Ya kan saya sekalian ngelihat kantor saya besok ya kan. Siapa tahu jadi menteri agama gitu kan. Salaman dulu. Ya mana gua tahu kan. Sekarang bantu gitu kan. Kata Allah, pantas nih. Tang Allah. Jangan cerita ke Pak Menteri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'id dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, enggak semua orang diizinkan membantu yang pergi haji. Apalagi ini bukan cerita 1-2 tetangga, 1-2-nya saudara, bukan 1-2 rumah, bukan 1-2 kampung, ini satu Indonesia. Tapi kawan-kawan kami ini, ya Allah, sudah di sini. Dia yang Engkau pilih ya Allah, mereka Engkau pilih ya Allah untuk membantu para tamu-tamumu, dhuyufur rahman yang Engkau ridhai. Maka ya Allah, segala kebaikan yang dia punya dibagi olehmu, bagi kepada kawan-kawan kami semua ini ya Allah, yang bisa mengangkat derajatnya dan derajat orang tuanya, derajat suami atau istrinya, derajat kemudian anak turunan yang akhir zaman. Apa yang Kau berikan kepada mereka, para pejabat dan para mu'tamirin, berikan kepada mereka semua ya Allah. Karena mereka lah yang menjadi wasilah kami ini jemaah haji dan umrah bisa berangkat haji dan umrah dengan dirimu. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan pekerjaannya adalah pelayanan terbaik kepadamu ya Allah. Jadikan pekerjaannya adalah ibadah terbaik mereka ini kepadamu ya Allah. Dan demikianlah pula di seluruh direktorat yang lain, bahkan di seluruh kementerian yang lain, bahkan di seluruh institusi yang lain, di seluruh tanah airmu ya Allah. Jadikan ini semua pelayanan kami kepada hamba-hambamu dan juga kepadamu ya Allah. Nas'aluka ya Allah, taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum tutup salam Pak Prof Jamil dan kawan-kawan, minta hadiah boleh? Saya minta hadiah boleh? Minta didoain. Ya, terserah doanya apa aja. Terserah doanya apa, masing-masing aja. Ya. Mudah-mudahan dengan doa ibu bapak semua, saya, istri saya, orang-orang tua kami, anak-anak kami, insya Allah mudah-mudahan dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak yang berkenan doain saya. Amin. 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 Doa Bali kepada yang mendoakan, doain saya sehat, maka seluruh kesehatan yang saya pakai buat dakwah balik. Doain saya banyak rezeki yang saya dapatin balik. Amin. Amin. Yang doain ampunin saya, ampunin Yusuf Mansur, istrinya, orang tuanya, insya Allah malaikat yang doain balik. Amin, amin ya Allah, amin, 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 amin. Kabul insya Allah. Makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi siraman rohani yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat menjadikan motivasi dan semangat bagi kita untuk meningkatkan kinerja kita sebagai ASN Kementerian Agama dan siap memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya siraman rohani dan doa penutup oleh Bapak Kiai dengan terima kasih bersama acara kita pada siang ini. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian.